minuman juga halal. Tapi kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum. Maka dalam puasa ini perlu untuk kita selalu perbaiki kualitasnya. Apa maksudnya? Kita tidak hanya puasa, hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi kita tidak perhatikan perkara-perkara yang penting, yaitu berpuasa, mempuasakan mata kita, mempuasakan lisan kita, mempuasakan pendengaran kita, mempuasakan hati-hati kita, anggota badan kita, dan harta-harta kita. Ini yang terkadang luput. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Rubba sha'im hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash." Kebanyakan kaum muslimin itu yang puasa, apa yang ia dapatkan kecuali al-ju' wal-'atash, lapar dan haus. Kenapa disebutkan? Karena dia tidak mempuasakan lisannya dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata ghibah, kata-kata dusta. Dia tidak mempuasakan matanya dari melihat yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga telinganya, anggota badannya, hatinya. Dia hanya menahan makan dan minum. Padahal kalau kita pikirkan, yang halal saja kita tinggalkan, bagaimana yang haram? Disinilah puasa mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita, halal saja kita tinggalkan, kenapa kita tidak tinggalkan yang haram? Para jemaah sekalian, tentu memang kita adalah manusia biasa, tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Akan tetapi kita sudah melewati beberapa Ramadan. Ada yang mungkin orang tua kita umurnya sudah 60 tahun, sudah 60 tahun dia lewati Ramadan, sudah puluhan tahun. Akan tetapi jangan sampai kita lewati Ramadan, akan tetapi tidak berkualitas puasa kita. Jangan sampai sebagaimana yang disebutkan tadi, dia hanya mendapatkan lapar dan haus, maksudnya dia tidak dapat pahala. Mungkin sah puasanya, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Banyak hadis Nabi SAW, salah satunya yang saya sebutkan tadi, ya, di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan az-zur, ada biasa perkataan az-zur, perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan buruk, dia tidak tinggalkan. Falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh dengannya. Dia berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya dia tidak mendapatkan pahala, meskipun dalam fikihnya mungkin, ya, puasanya sah karena dia menahan makan dan minum. Lalu kemudian yang berkeluarga mengingatkan berhubungan bagi yang berkeluarga, akan tetapi pahala dia tidak mendapatkannya. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ramadan harusnya kita melatih diri kita. Di saat kita puasa, Allah memberikan peluang untuk melatih, mentarbiyah, membina diri kita. Sesuatu karakter yang buruk sebelumnya kita latih menjadi baik. Kita berpuasa harusnya kita mudah untuk mengontrol, karena kita lapar, kita haus, kita mengontrol emosi, kita menjaga lisan kita, pendengaran kita, mata kita, harusnya mudah. Ramadan juga sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dimudahkan kita beramal. Bukankah syaitan sudah diikat? Bukankah pintu-pintu surga dibuka? Itu tandanya dimudahkan kita beramal soleh. Semakin sempit syaitan untuk menggoda kita melakukan kemaksiatan. Pintu-pintu neraka pun ditutup. Ini menunjukkan sempitnya untuk memasuki neraka. Akan tetapi ada saja yang masih melakukan, akan tetapi di bulan Ramadan ini
kita saksikan kurangnya kemaksiatan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan kita lihat banyaknya orang yang beramal soleh melaksanakan salat berjamaah, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka ini momen kesempatan kita untuk memperbaiki diri, meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, setelah puasa, apa yang perlu kita perbaiki untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan adalah sholat kita. Sholat kita ada yang namanya sholat fardu, ada sholat sunnah. Yang tadi kita laksanakan sholat fardu, sholat isya. Ada 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan saja di bulan Ramadan kita laksanakan, akan tetapi kita menyaksikan beberapa sebagian kaum muslimin yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat wajibnya, sholat fardunya. Dia hanya melaksanakan sholat sunnah, ketika dia tinggalkan kewajibannya. Bagaimana kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan? Yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan, yang harusnya kita kerjakan yang wajib, kita pun kerjakan yang sunnah. Tentu kita mendahulukan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu kemudian kita tambah yang sunnah. Di bulan Ramadan ini momen untuk kesempatan kita untuk memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita. Kalaulah di bulan-bulan yang lain sholat 5 waktu kita belum kita kerjakan tepat waktu, bahkan mungkin ada yang meninggalkannya. Ini kesempatan di bulan Ramadan untuk melakukan perbaikan. Tidak ada kata putus asa para jamaah sekalian. Tidak ada kata putus asa kita sudah meninggalkan banyak sholat kita. Saatnya sekarang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu ya sering atau terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang sempurna, pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Apa solusi Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik mereka adalah ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia bertobat kembali kepada Allah. Bukan malah mengatakan, ya sudah, saya sudah melakukan kesalahan, kalau begitu ya mungkin saya tidak diampuni. Nah, ini kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah selalu menunggu kita, biarpun bagaimanapun kesalahan kita, bagaimanapun dosa-dosa kita, Allah selalu menyuruh kita bersegera. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kata Allah, segeralah meraih apa? Maghfirah. Dan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka bersegeralah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban kita, dengan mengerjakan sholat, puasa, lalu kemudian melaksanakan yang sunnah, dan tak lupa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat-tempat atau waktu-waktu di tempat di masjid, dan waktu-waktu sahur, waktu sebelum berbuka, banyak kita berdoa kepada Allah, banyak kita beristighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar kita dimudahkan untuk beramal soleh, melakukan perbaikan dalam diri kita, agar kita meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.